Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, muslimin, muslimat jamaah salat maghrib, majlis pengajian di Masjid Jami' yang mulia. Puji selalu pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah, kita lanjut kembali pengajian kita dalam kajian kitab Tafsir Khazen. Kita teruskan penjelasan yang lalu pada bahagian akhir surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Makna sepintas dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keadaan kita, sikap kita, respon kita manakala Allah memberikan nikmat dan juga respon kita manakala Allah tidak memberikan. Jadi di sini Allah menyebutkan wa idza an'amna 'alal insani, manakala kami memberikan nikmat kepada manusia, kata Allah. Maksud dari nikmat ini adalah bisihah. Seumpama kita diberikan kesehatan, keadaan kita yang stabil, keadaan kita yang prima, keadaan kita yang fit, keadaan kita yang mangat bukan dalam keadaan sakit. Dan nikmat yang lain Allah berikan pada kita wasa'ah, Allah berikan kita ada keluasan, ada kemampuan, kantong sedikit berisi, itu sa'ah. Ada penghasilan, ada income, ada uang masuk, ada pekerjaan, ada job. Ini keadaan-keadaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya itu, tapi ini adalah di antara lain nikmat yang Allah berikan pada kita dalam bentuk kesehatan dan keluasan. Sehat juga dalam makna yang luas. Sehat fisik kita, sehat keadaan, kondusif, keamanan, kenyamanan, juga sa'ah, keluasan, kemudahan. Ada yang kita butuhkan, kita ada uang, ada penghasilan dan sebagainya. Itu semua bentuk-bentuk nikmat yang Allah berikan. Manakala nikmat itu sedang kita rasakan, nikmat itu sedang kita terima, nikmat itu sedang kita pakai, Allah melanjutkan a'rada. Maka manusia itu, hamba Allah itu adalah a'rad. A'rad artinya berpaling. Yang dalam bahasa non formal itu cuek. Hanya peduli, tidak open, tidak peduli terhadap yang kita dapatkan itu, karena kita lalai menggunakan. Kesehatan terus kita gunakan, tapi bukan untuk dekat dengan Allah. Keluasan terus kita gunakan, tapi bukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini namanya a'rada, yaitu berpaling hambaku an dzikrina wa du'aina. Manusia berpaling artinya lalai dari mengingat Allah. Zikir bukan artinya mengingat dalam bentuk memori, pikiran. Tapi zikir makna lain adalah ibadah. Maka manusia itu disinyalir, disindir oleh Allah. Nyan menyokale hatabi katua kurung bi. Oleh Allah. Nya talong bi.
Gehe, karena gehe tanya ketua tu. Artinya ditegur. Jadi kebanyakan memang manusia itu tidak dekat dengan Allah justru pada saat dia ada kesehatan dan keluasan. Bahasa Aceh, de. Jadi menyonanya ke urang de. Menyohana ke urang de. Jadi menyotengahnya de. Artinya lalai, bimbang, melupakan Allah yang dalam bahasa Aceh itu disebut dengan de. Doi sahabat tengah na nya ni preh tu watai du nya hana. Jadi ketika ada beginilah sifat manusia, maka jumlah orang salat jamaah hari-hari biasa itu lebih sedikit ketika jumlah orang salat jamaah ketika gempa misalnya, tsunami misalnya, sedang musibah besar misalnya. Itu karena manusia sedang dicabut nikmat. Jadi wana'a bijanibi, dan ketika manusia itu diberikan kesehatan dan keluasan dalam makna yang luas, maka mereka itu di samping berpaling dengan mengingat kami dan berdoa kepada kami, doa-doa pun dikurangi. Doa sikit habis salat. Lagi ada ngapain doa? Nanti kalau dah bokek baru kita berdoa lagi. Jadi doa-doa gadah cuba-cuba keroi gadah. Sahabat tengah na. Yang tengah hotel hana menggerahung tu. Ya Allah nubi ya Allah yang hana le yang stok kabeh. Ya tena mentingat ketan. Jadi seolah-olah seperti ini. Dalam ayat ini dijelaskan. Wa na'a bijanibi, dan mereka menjauhi kami lantaran menggunakan sehat dan nikmat itu mereka lalai lalu menjauhi kami, aitu ba'idu binna binafsihi. Mereka menjauhi kami dengan dirinya sendiri. Sudah kurang keterlibatan kita di dalam praktek-praktek ibadah atau praktek-praktek yang sifatnya agamis. Kurang roh katanya, kurang terlibat, kurang berkecimpung dalam persoalan-persoalan agama. Padahal Allah berikan sehat, Allah berikan kemudahan dengan berbagai keuntungan-keuntungan dan kemenangan-kemenangan yang Allah berikan untuk kita. Tapi saat itulah manusia tubaidu minna, mereka menjauhi dirinya dengan kami. Wa tarkit takarrubi ilaina, dan mereka meninggalkan kedekatannya dengan kami, kata Allah. Bid doa, salah satu cara dia menjauhi kami adalah dia mengurangi porsi doa. Dia tidak begitu rajin berdoa. Dia begitu menyepelekan doa karena dia pahami bahwa doa meminta, begitu ada kurang meminta. Ini salah satu tipe manusia. Salah satu karakteristik manusia. Ketika Allah berikan kemudahan, bukannya memperbanyak doa, tapi malah mengurangi, bahkan meninggalkan sama sekali. Ini sesuatu yang fenomenal dan nyata, serta ini adalah faktual sekali. Fakta ini tidak bisa dibantahkan. Firman Allah mana mungkin dibantahkan. Yang baru tanya balik-balik batana, tekahna terpuna. Watekahna li keadaan sehat, watekahna li keadaan luas, kamu feh-feh, kamu kreh-kreh. Yan barulah kita mencari cara untuk dekat dengan Allah. Padahal ketika sehat dan luas, artinya ketika Allah berikan segalanya, ini fenomena umum manusia itu melupakan Allah. Ini kata Allah. Kemudian dilanjutkan dalam ayat ini. Waqila maknahu takabburun. Ketika manusia itu diberikan kesehatan dan diberikan keluasan, manusia itu meninggalkan membesarkan Allah. Bagi orang yang pandai mengagungkan belajarnya, bukan lagi mengagungkan Allah. Kok kamu jadi pandai? Ya, kan saya belajar. Sudah mengagungkan belajar. Bukan lagi mengagungkan Allah Al-Alim yang memberi ilmu, walaupun dengan belajar.
Ketika ada orang kaya dan ditanya orang, kamu memang hebat, kamu sudah kaya. Dia bilang, ya, karena saya usahawan. Sudah diandalkan usaha, bukan lagi diandalkan bahwa Allah Al-Ghaniyyu yang maha kaya dan memberi kaya. Mestinya kita katakan, ya, kekayaan ini dititip oleh Allah yang maha kaya. Dengan berkah kita berusaha. Ya kan? Ya, saya kan usahawan. Mana mungkin saya enggak kaya. Saya kan orang kuat belajar. Mana mungkin saya tidak pandai. Ketika dia diberikan dengan kekuatan, yang dia andalkan adalah latihan fisik. Kamu nampaknya ini kuat sekali ya, tegar sekali kan? Iya, kan saya tiap hari olahraga. Tidak lagi dia kaitkan dengan Allah yang memberi sehat itu dan sebagainya. Nah, ini merupakan bahagian daripada manusia yang ketika diberikan sesuatu oleh Allah, meninggalkan membesarkan Allah. Bahkan berpaling, yang dia andalkan, yang dia kemukakan adalah dirinya sendiri. Wa ta'azzumun, dan dia meninggalkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Lanjutan ayat ini adalah, dan apabila manusia itu diberikan keburukan, kondisi yang tidak dia inginkan, kondisi yang tidak dia harapkan, maka manusia itu kana ya'usa, mereka berputus asa dan mereka merasa bimbang. Jadi kalau kita simpulkan, diberikan kenikmatan kita lalai, diberikan kesusahan kita bimbang. Dalam bahasa Aceh, wate gubila li Allah, tua ke Allah. Wate hana gubi, ka klik-klik, ka balik-balik bertanya. Menang kira-kira. Jadi ya'usa ini dari kata ayyas, artinya putus asa. Manusia ini ketika diberikan keadaan yang tidak ia inginkan, lawan dari keadaan yang diinginkan. Gubi kaya lalau, gubi gasin putus asa. Gubi carong lalau, gubi bangai putus asa. Gubi kuat lalai, gubi lemah putus asa dan sebagainya. Gubi kejayaan lalai, gubi kemunduran putus asa. Dua-dua sifat itu kedua-duanya adalah salah. Yang benar bagaimana? Gubi nikmat bersyukur menggunakan. Gubi sesuatu yang oleh kita tidak inginkan, maka bersabar terhadap kekurangan. Yang betul. Tapi realita yang dipegang oleh Allah dalam ayat ini, yaitulah sikap manusia. Tapi nikmat, woi, kita nyobi oleh Allah. Hana tabinya momo buat tanah, balik-balik buat tanah, putus asa. Nah, inilah ya yang Allah sampaikan pada bagian akhir surah Al-Isra ini. Makna daripada asyarru, bila Allah memberikan kepadanya asyarru, masahus syarru. Contoh, asyiddatu waddarru, kesempitan, kemudaratan, keadaan yang tidak luas baginya. Punya bunuh luas, punyanya sempit. Kok susah Daudit, cari uang susah, cari kerjaan susah, semua susah, serba susah. Ketika itu manusia berputus asa. Bukannya dia bersabar. Ketika miskin, bukannya bersabar mencari cara, tapi malah cari cara pintas mencuri. Nya keputus asa dan sebagainya. Wadzurru, dalam keadaan mudarat, dalam keadaan menderita. Kana ayyaisan kunutan, putus asa, dan mereka itu keterlaluan. Menangis-nangis, balik-balik bertanah bahasa Aceh. Wa qila maknahu, juga dikatakan makna dari ayat ini bahwa innahu yatadarra'u wa yada'u indadh-dhurri wasyiddati. Ada juga yang memberi makna
Karena ketika ada nikmat manusia itu lupa kepada Allah, maka giliran diberikan kesusahan, ketika itulah mereka menggebu-gebu minta doa. Kahna salah hage pepatah Aceh, sembahyang wate cirit, meratib te gempa. Yang karena tengah-tengah mudarat katanya. Karena kat tengah perle tethat. Nah, itu simbol dalam pepatah kita orang Aceh. Sembahyang wate cirit, meratib te gempa. Maksudnya salat ketika mencret, itu kita ingat Allah ketika sedang sakit saja. Ciritnya mewakili dari kata semua penyakit. Lalu kita berzikir di saat gempa karena susah juga. Sedang dalam keadaan linglung, kepayahan dan sedang dalam keadaan tidak menentu. Saat itulah mengenal Allah. Giliran diberikan tidak mengingatnya, bahkan melupakannya. Ini Allah sendiri yang mengatakan ya bahwa begitulah sikap daripada kebanyakan kita sebagai hambanya, sebagai manusia. Fa idza ta'akharatil ijabah, manakala Allah menunda menerima yang ia minta. Di antara kita kan banyak sekali meminta apa yang kita inginkan. Tapi perlu diingat, kita silakan meminta apa yang kita inginkan. Itu memang Allah berikan hak untuk kita. Silakanlah hambaku minta apa saja. Tapi ingat, yang Allah berikan adalah apa yang Allah mau. Laki orang kepuju. Laki bujit kenyo, bujit keji. Cita-cita je bujit ke presiden. Ya tidak dilarang. Tapi terimalah kenyataan kalau memang kita nanti hanya jadi keplor. Yang mbak cita aku jadi presiden. Ini aku mau jadi capres, mau jadi cawapres. Giliran jadinya, aku pala lorong. Jadi tidak dilarang juga cita-cita. Cuman jangan memaksa Allah, harus yang memberikan apa yang kita inginkan. Sebab Allah memberikan bukan yang kita inginkan, tapi apa yang Allah mau. Sebagaimana itu disebutkan dalam kitab-kitab tasawuf. Seperti di dalam kitab Al-Hikam. Jadi ketika Allah menunda atau terlambat menerima apa yang ia minta, ya'is, kata Allah. Itu pun manusia berputus asa. Bahkan dia bosan meminta. Ini pula doa. Ini pula doa. Kena yang kata doa. Yang je lah. Yang ini ya'is, putus asa. Padahal berdoa itu di samping daripada meminta. Di samping meminta. Juga yang paling penting diingat bahwa berdoa adalah ibadah. Persoalan diterima atau terlambat diterima atau belum diterima atau dialihkan yang Allah terima, itu hak Allah, urusan Allah. Tapi tugas kita beribadah kepada Allah, yang salah satu cara ibadah adalah berdoa kepada Allah. Fala yambaghi lil mu'mini ayyada'ad du'a, tak pantas, tidak layak. Tidaklah boleh bagi orang mukmin itu mengabaikan meminta kepada Allah. Tidak layak bagi orang mukmin itu meninggalkan berdoa. Hanya layak karena berdoa benar sebagai wujud daripada ketergantungan hamba pada Allah. Sehat kita ini tergantung atas sehat yang Allah berikan. Kaya kita ini tergantung kepada kekayaan yang Allah berikan. Maka kita adalah mustaqirrun. Kita adalah pembutuh. Kita adalah konsumen. Kita adalah pemakai. Kita adalah pengharap kepada yang memberi harapan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita sajalah yang membutuhkan Allah dan Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Kita membutuhkan Allah, maka Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Dan ketika Allah memerintahkan kita berdoa, itu bukan kebutuhan Allah agar kita berdoa kepadanya. Kan kebutuhan Allah ya. Maka posisi doa perintahnya untuk kita
taati. Adapun manfaatnya bukan untuk Allah tapi untuk kita. Allah hanya menyuruh kita berdoa, bukan Allah membutuhkan itu. Itu konsep tauhid. Jadi saya ulangi, fala yambaghi lil mu'mini, tidaklah patut bagi orang mukmin itu ayyada'ad du'a, meninggalkan, mengabaikan doa. Walau ta'akharatil ijabah, walaupun doa itu belum terrealisasi, walaupun doa itu belum Allah terima, bukan tidak Allah terima, tapi belum atau Allah alihkan. Yang tidak terima, hanya konsep. Hanya konsepnya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku terima. Berarti yang janji Allah diterima. Tidak ada janji tidak diterima. Jadi yang doa pasti diterima. Yang menjadi poinnya adalah kapan Allah terima doa kita. Karena Allah yang Maha tahu, maka kita tidak tahu kapan diterima doa. Anda tujuan dia. Karena kita tidak tahu kondisi kita yang sebenarnya. Allah lah yang tahu. Ketika Allah kita yakini yang Maha tahu, maka Allah lah yang tahu kapan mesti diberikan untuk kita. Jangan terima mentang. Atau yang kedua, Allah bukan menunda menerima doa, tapi Allah mengalihkan isi doa kita. Mengalihkan apa yang kita minta menjadi dalam bentuk yang lain. Kita kadang-kadang berdoa, ya Allah berikan aku kekayaan. Allah ganti, kamu enggak usah kaya ya. Kamu nanti repot kalau kaya. Saya ganti, kata Allah. Walaupun kamu minta, ya Allah berikan aku kekayaan, saya akan memberikan kamu kesehatan saja. Ya, jadi dengan enggak yang sehat, kenapa ajak mulai sehat-sehat? Kemarin kan habis peng kan enggak kaya aku. Ya, daripada Allah berikan aku kaya, kamu enggak mau sehat, pokoknya aku kaya. Udah, saya berikan kamu kaya, tapi seminggu 2 kali ke Malaysia berobat ya. Kasihan sih. Ya, karena itu semuanya dalam proyeksi, dalam perbandingan yang Allah Maha tahu. Jadi terimalah ya. Walau itu ba'dal ikhtiyar. Walaupun itu setelah ikhtiar kita. Tapi ketika jadi realita dan kenyataan, itulah kita menerima takdir Allah. Semua kita kepingin kaya, tapi kadang-kadang Allah mentakdirkan kita jadi orang miskin. Kalau kita semua ngotot harus kaya, maka hilang hukum Islam yang bernama zakat. Musuh mandumnya kaya. Tapi orang doa le sembahyang kan, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Allah yang Maha Kaya, yang Maha Terpuji, aghnina bihalalik. Kayakanlah aku dengan yang halal. Coba bayangkan, semua yang berdoa, Allah berikan kaya semua. Lalu siapa yang menerima zakat? Oh baik nak jaga ke lu, baik ni anggap lu remeh ro ni, lu kaya ke kaya ro ni. Siapa lagi yang mau terima paket kurban? Ana pengumuman kepada masyarakat Lancangaram, harap ke masjid, ke Menasah mengambil kupon kurban. Satu orang pun enggak mau datang. Nani acak kurban, pun acak kurban ro lepas habis hidung tajai. Jadi semua kaya, tidak ada lagi yang menerima karena sudah semuanya menjadi pemberi. Jadi Allah memvariasikan, membedakan dan memberikan warna. Nah kaya, nah gasin, walau mandum urang laki kaya. Ya Allah berikan aku menjadi ilmuwan, berikan aku menjadi intelektual, berikan aku menjadi orang yang cerdas, orang yang brilian, orang yang punya IQ yang sangat tinggi. Ketika Allah berikan semua seperti itu, maka guru-guru sudah tidak tahu mengajar ke mana. Hanya mengajar bu, anale pakan, aku purno rumah anale murid. Man murid hanya purno le, kacarang imendum pun purno. Jadi semua sudah pandai. Di mana lagi letak proses belajar mengajar? Hanya tu purno le. Yang punya semua buat drone, urung-urung buat kacarang drone, punya purno lop. Hanya le buat, hanya le karena mandum kacarang. Akhirnya hilanglah semua sistem yang berlaku. Ya Allah berikan aku menjadi seorang pedagang besar.
menjadi semua memiliki tokoh serba ada. Mandum laki doa Allah. Ya Allah Nabi kepada lung mampu lung pegat sabah tokoh serba ada. Mandum keterima doanya. Mu sabah-sabah tokoh serba ada. Siapa yang membeli lagi? Hai hana niat mau belo. Putra kamu belo buat tokoh serba ada. Iga nyampi serba ada. Sudah tidak lagi berlaku jual beli. Karena kagak terima mandum oleh Allah Ta'ala. Mandum memiliki tokoh serba ada. Nah, jadi Allah membuat kehidupan kita ini bervariasi. Ada yang kaya sebagai pemberi, ada yang miskin sebagai penerima. Ya, ada yang alim untuk mengajar, ada yang orang awam untuk belajar. Ada yang kuat untuk membantu, ada yang lemah untuk dibantu. Padahal mandum laki doa ya Allah Nabi lung berkuat. Tapi Allah sebahagian lebih kuat, sebahagian lebih lemah. Maka ada rumus dia. Ketika kamu kuat, maka pergunakan kuat untuk membantu yang lemah, bukan untuk gedam yang lemah. Gedam, habis gedam. Ketika kamu hebat, maka gunakan kehebatanmu untuk menuntun orang yang belum hebat. Ketika kamu kaya, maka kekayaanmu untuk membantu orang miskin. Ketika kamu pandai, gunakan kepandaianmu untuk menuntun orang awam. Kentu pengen urmangai. Ha, kena pengen urmangai. Mina kau urmangai kena pengen. Urun cara habis kena pengen. Bahkan urun cara pengen le urmangai lo. Ha. Le ha. Ha. Kena kan pangai kah? Saya pengen le urmangai. Ha, jadi bukan seperti itu. Dan kita dilarang dalam bahasa keseharian kita itu angkuh. Angkuh dalam bahasa gaul disebut dengan sok. Sok. Sok tak kah? Dan yang hayu sok yan, sok menjadi sesuatu yang tidak disukai walau dalam realita. Nah orang kaya, diakui gak nyan kaya. Tapi ketika gak nyan sok kaya, hanya akui le. Kamu walaupun kaya, jangan sok kaya lah. Artinya apa? Nyata orang kaya tidak bagus kalau sok kaya. Mancin bayangkan orang ngasin sok kaya. Karulahlam. Orang kaya saja tidak disukai kalau sok kaya. Apalagi memang orang miskin sok kaya. Itu lebih runyam. Besok tiga hat kah? Pada haji memang tiga kuat. Igrahim merubah gop. Nyandum. Besok tiga kah? Orang kuat saja tidak bagus sok kuat. Apalagi orang lemah. Besok carang. Padahal dia betul memang hebat. Pandai dia. Ketika orang pandai tidak disukai sok pandai. Maka lebih-lebih tidak disukai orang bodoh sok pandai. Jadi menyoka sok nyankah nagali. Berangkapai dia wajud. Besok cantik. Hai orang cantik mantang hanagat buat esok. Pulang urang hana cantik hanya tahu pi. Maka ada istilah dulu ya. Mohon maaf, bukan kita ini fisik. Sudah sok pro lagi. Kenaikannya. Artinya apa? Bertindih-tindih ketidaksukaan orang kepadanya. Maka ikhlas urang adik melagak tak pihom. Balik-balik lom. Artinya kita tetap bagaimanapun kita tempatkan yang namanya sok itu tidak bagus. Baik. Nah, sedikit lagi kita akhiri ayat ini. Qul, kata Allah kepada Nabi, Qul kullu ya'malu ala syakilati. Hai Muhammad, katakan olehmu bahwa semua orang itu berbuat sesuai dengan syakilah. Syakilah ada yang memberi makna profesi. Syakilah ada yang memberi makna dengan keterampilan. Syakilah ada yang memberi makna dengan keinginan. Jadi semua kita ini sebenarnya berbuat sesuai dengan keinginan kita. Orang yang baik pasti dia keinginannya berbuat yang baik. Orang yang jahat pasti keinginannya selalu berbuat jahat. Maka orang-orang yang baik selalu dia yang dia tanyakan yang baik-baik. Yang syakilah.
Tapi orang yang jahat, selalu yang dia tanyakan yang jahat-jahat. Cina pencuri mana atau hidup tetapi pencuri. Patna, itu kepak ketemu. Cerita di mana ada peluang mencuri. Tapi orang-orang yang suka ilmu, dia tanya, di mana kita ngaji? Malam besok di mana? Coba lihat jadual pengajian di mana? Yang syakilah heun. Yan, neu mugai boh mamplam. Hai, patna boh mamplam tak belo. Guru mugai bodrin, patna bodrin. Itu syakilah namanya. Di agen Honda menanti, patna tahun tinggi. Nah, itu syakilah. Nah, jadi syakilah ini adalah kecenderungan manusia. Orang yang cinta ilmu dia akan tanya, di mana ada ilmu ya? Biar kita cari. Orang yang suka harta, dia akan tanya, di mana ada harta ya? Biar kita cari. Maka itu tergantung kepada syakilah seseorang. Sehingga kalau kita teringat ya kepada pidato atau ceramah atau dakwah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, kan ada kalimat yang cukup mengena, itu sampai kapanpun masih update, ya, up to date selalu. Maka kadang-kadang orang yang bersifat aniaya, dia akan bertanya, siapa yang kita makan hari ini? Sementara orang yang tidak punya beras, dia akan tanya, apa yang kita makan hari ini? Hai, putar pejuh huronyo. Yang karena agaknya memang urung ngasihin. Di urung tukang ilahnya kau, hai, sor pejuh huronyo. Dia akan mencari mangsa, siapa yang dia makan hari ini. Dan ini terjadi perbedaan karena syakilah tadi. Karena perbedaan. Baik, kita lihat dalam tafsir ini. Qala Ibnu Abbas, ya, syakilah itu nahiyah, kehidupan kita, ya, bagaimana profesi atau pencaharian. Wa qila asyakilatu at-tariqah, jalan atau cara yang ia tempuh ala tariqatil lati jubila 'alaiha, yang dia itu terdorong ke sana. Jadi manusia berbuat apa yang menjadi dorongan daripada keinginannya. Wa fihi, ya, wajhun akhara wa huwa ayyakula insanan. Oh ya, saya ulangi. Wa huwa anna kulla insanan ya'malu ala hasbi jauhari nafsi. Bahwa manusia ini akan berbuat atas keinginan daripada bentuk daripada jiwanya, karakternya. Kalau orang itu taat, dia akan berbuat menurut versi ketaatan. Bicaranya bicara taat, pekerjaannya pekerjaan taat, profesinya profesi taat. Demikian juga orang yang maksiat. Bicaranya bicara maksiat, perbuatannya perbuatan maksiat, profesinya pun profesi maksiat. Ini masuk dalam kategori syakilatih. Lalu fa in kanat nafsuhu syarifah tahirah. Kalau seseorang manusia itu mulia dia dan suci dia, sudirat anhu af'alu jamilatun, af'alun jamilah, maka dia akan membentuk profil atau membentuk watak yang indah. Kenapa seseorang berprofil atau berwatak indah? Karena dia kecenderungan kepada syarifah tahirah. Dia itu cenderung melakukan yang suci, cenderung melakukan yang bersih, cenderung melakukan yang benar. Terbentuklah karakternya itu karakter yang indah. Maka ini bisa kita lihat pada praktek perilaku anak. Pat udip menemitnya. Kan bentuk watak. Anak min udip belang kelompok TPA, Taman Al-Quran. Dia hanya asyik dengan nyanyian-nyanyian Al-Quran. Dia asyik dengan tasbih. Dia asyik dengan apa bacaan-bacaan. Untuk bandingkan dengan anak min yang tumena antre. Itu dibentuk juga oleh karakternya. Karena lingkungan itu. Tamang dalam makna syakilah benar. Wa akhlaqun zakiyatun tahiratun. Dan akan membentuk akhlak yang suci, akhlak yang bersih. Wa in kana nafsuhu kadaratun khabisatun sudirat anhu af'alun khabisah. Kalau seseorang itu cenderung, ya, jiwanya, cenderung kesukaannya, cenderung karakternya kepada yang buruk, maka dia akan membentuk pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Ini merupakan bahagian daripada teori pendidikan yang dibelajar oleh banyak orang-orang itu. Ini terbentuk. Maka kita nyonyo dibentuk oleh watak lingkungan, watak keadaan. Ya,
Menurut pada tinggai situasi bagaimana yang kita rasakan itu akan membentuk karakter kita. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, dan Allah Maha tahu jalan yang ditempuh oleh hambanya. Apakah ia itu baik? Allah Maha tahu. Apakah itu buruk? Allah juga Maha tahu. Semoga kita menjadi hamba yang mencari jalan yang baik, yang benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.